2,5 meter diameternya. Diameter 2,5 meter. Itu pipa yang diterjunkan air dari ketinggian 180 meter. Ada. Nah, jadi kecukupan dulu, kita ngomong kecukupan. Keandalan pembangkit makin bagus. Nah, ya kan? Hanya sekarang mungkin maksudnya Pak Bapak tanya tadi bagaimana dirasakan masyarakat. Nah, kan listrik dari sini ini bagaimana kita salurkan sampai ke Lambaru sana, sampai ke sana. Tantangan tersendiri. Nah, artinya nanti kita tidak ada masukan dari Sumbagut lagi artinya begitu ya? Ya, karena kita udah lebih nanti, ya kan? Nah, kita lebih apalagi nanti ada di Nagan juga nambah, itu juga luar biasa. Berarti nanti yang pertama yang satu ya PLC PLTA yang tahun 2022 yang kedua yang di luar yang sana yang kira-kira 20 kilo dari sini yang di luar karena itu lebih mudah kita kerjanya kan ini di luar. yang kedua berarti ya Ini yang kedua 2023 walaupun ini ya? namanya Powerhouse 1 tapi nyalanya tahun 2023 ya kan tadi dari sini air dari depan sana ada 2 lubang dimasukin ke pipa, itu masuk ke turbin itu mutar, tersebut kita kasih generator, keluar listrik dari situ. Dan air itu ngalir lagi sampai ke bawah. Nah, tampung oleh mesin kita kedua di bawah sana itu. Diputar lagi, ambil lagi energinya. Terus airnya ngalir, udah. Berarti yang kedua itu nanti yang pertama ya? Yang penyalaan pertama yang kedua. Karena targetnya untuk powerhouse kedua bisa di tahun 2022, powerhouse ke-1 bisa di tahun 2023. Nah, insya Allah kalau nggak ada halangan lagi, secara teknis akan seperti itu ya, secara teknis. Apalagi teman-teman sudah melihat sendiri ke dalamnya tadi ya, bagaimana kita masuk terowongan sepanjang 1 kilo dan di kedalaman 150 meter dari permukaan tanah. Nah, seperti itu kira-kira. Pak, mungkin selama ini apa kendala-kendala kita Pak? Kalau secara teknis kan ada redesign karena ada faktor alam ya, gempa tadi. Kita juga merasakan masuk ke terowongan tersebut. Terowongan tersebut juga diamankan lagi sehingga kita bisa lewat melintasi situ dengan aman karena sudah dicor, sudah dikasih besi ya kan, yang kita nggak kelihatan udah diserbuk itu ya kan. Nah sehingga menurut saya sih secara teknis nggak ada masalah lagi, hanya memang perlu waktu, memang nggak kelihatan dari luar nih kegiatan, padahal di dalam itu kan luar biasa kegiatannya, itu ada pengelasan di tengah udara yang terbatas tadi ya kan. Nah jadi secara teknis mudah-mudahan yang nggak ada kendala berarti ya kan, karena udah di redesign tadi ya. Nah. Pak, kenapa jika ini nanti operasi ini berapa megawatt tadi? Totalnya akan 88 megawatt. 88 megawatt. Jadi di powerhouse pertama sekitar 44 megawatt, di pos kedua 44 megawatt. Nah, seperti itu. Dengan adanya 80 kita berarti surplus listrik ya? Oh iya, total kita bisa jadi sampai 500 megawatt nanti untuk Aceh ini dengan ada tambahan ini 2023. Nah nanti kita harapkan ekonomi terus tumbuh sehingga permintaan akan listrik juga meningkat, insya Allah. Jumlah investasi bisa berapa? Tadi saya tidak begitu ingat ya, sekitar tinggi sekali karena itu pinjaman dari Jepang ya kan, nah, sebagian dari lokal sini seperti itu. Ada hal lain Pak yang ada memang kegiatan ini tidak begitu kelihatan dari luar barangkali ya kan, jadi karena kita bekerja di bawah, luar biasa untuk membangun terowongan ini bisa kita bayangin 1 kilo ya kan. Kemudian di tempat tadi itu kita akan bangun semacam gardu, orang bekerja ya kan, bekerja di dalam tersebut melihat perputaran air dengan turbin, namanya alatnya turbin, jadi air mengalir kira-kira sekian kubik untuk memutar turbin, kemudian airnya disalurkan lagi sampai ke bawah, kira-kira berapa kilo dari sini. Mungkin 20 kilo dari sini untuk ke powerhouse kedua ya kan. Nah ini jadi
dari luar kelihatannya sebenarnya nggak ada, tapi sebenarnya banyak kegiatan di bawah dan itu berjalan terus. Dan itu sudah terukur semua sampai dengan tahun 2023 nanti, insya Allah. Mudah-mudahan masyarakat kita harapkan mendukung lah, karena ini untuk masyarakat juga. Pasti nanti ada kehidupan di sini, kalau ada perhutanan itu ada ekonomi akan tumbuh, PAD, Pemda dan masyarakat juga akan meningkat, insya Allah.